Kali sahabat yang baru saja dengarkan sudah membuka jumpa kita jam 3 sore. Kalau hadir lagu daerah itu menandakan kita sudah masuk di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar yang kali ini hadir menemani Anda. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, sore ini saya di studio sudah kedatangan tamu ya dari sahabat-sahabat Satlantas Polresta Sidoarjo. Kali ini yang sudah hadir di studio menemani saya ingin sapa dulu juga ada Bribka M. Setiawan. Selamat sore. Halo, wah ini luar biasa menemani juga kebersamaan kita sore hari ini. Oke, ini lagi coba untuk ngobrol dulu. Ini luar biasa. Ini kesempatan yang spesial sekali karena meskipun beliau sudah berulang kali ke studio Suara Sidoarjo ya, berkali ini kan ya diminta untuk duduk open mic gitu pakai headphone ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terus ya, padahal biasanya cuma moto doang gitu ya. Ya dulu sama Bu Neneng, saya partner Bu Neneng cuma foto aja, Bu Neneng yang selalu. Sekarang akhirnya ya akhirnya bisa menyapa langsung juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sedang bergabung dengan kita. Oke, bersama dengan Bribka M. Setiawan juga ada Bribka Groitaraga. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Suaranya agak kecil nih ya. Harus didekatkan mic-nya nih kayaknya. Nah, memang harus dekat kayaknya ini. Harus dekat. Udah terlalu lama kita berjauhan. Oh iya bener, iya. Curhat ya. Gimana ini kabarnya hari ini sudah mulai ada kegiatan operasi Zebra Semeru ya? Apa sih operasi Zebra Semeru? Biasanya kan cuman operasi Semeru atau operasi Zebra gitu aja kan ya? Kalau sekarang operasi Zebra Semeru. Selalu ada Semeru di gitu. Ini karena itu adalah semacam sandi dari Polda Jawa Timur. Jadi tiap operasi apa belakangnya pasti ada Semeru kok. Oh, pasti ada Semerunya gitu ya. Kan bahwa yang mengadakan operasi adalah kita dari Polda Jawa Timur. Oh, gitu. Pasti ada Semerunya kalau gitu. Kalau Jawa Timur tuh Semeru itu berarti ya. Kalau beda Polda, beda lagi di belakang namanya. Oke. Tapi tetap namanya Zebra apa gitu belakang gitu. Kalau operasi Zebra Semeru sendiri untuk tahun 2020 ini apa saja sih yang dilakukan gitu dalam operasi ini? Yang jelas pola dalam operasi itu tetap 3 Mbak ya, kayak preemptif, preventif dan represif itu. Oke, apa saja itu bisa dijabarkan dulu? Jadi salah satunya seperti saya datang ke sini nih, ini bentuk sosialisasi. Bahkan sebelum kegiatan operasi Zebra itu berlangsung. Jadi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih Mbak. Jadi operasi Zebra yang kali ini berlangsung mulai per hari ini, yaitu tanggal 26 Oktober sampai dengan nanti terakhir adalah tanggal 8 November. 8 November. Ya, tepat 2 minggu ya. Jadi sebelumnya kita juga sosialisasi, kita pasang spanduk, kita pasang banner di beberapa titik wilayah yang sekiranya bisa dilihat oleh masyarakat pengendara ataupun orang yang melintas di situ. Jadi biar orang tahu bahwa ini tanggal 26 sampai tanggal 8 November ini polisi sedang mengadakan kegiatan operasi Zebra. Jadi masyarakat juga harus sudah bersiap-siap untuk melengkapi kelengkapannya pada saat mereka berkendara nantinya di luar. Karena pastinya akan ada operasi yang sedang berlangsung di jalan. Seperti itu. Kemudian ini kita datang ke sini juga merupakan bentuk sosialisasi. Kita memberitahukan lewat pendengar-pendengar setia radio Suara Sidoarjo, supaya biar nantinya mereka juga tidak ketinggalan informasi. Seperti itu. Kemudian represif, berarti ya kita nanti akan mengadakan kegiatan operasi. Jadi nanti di jalan masyarakat jangan kaget lagi nanti kalau tiba-tiba di jalan, wah Pak polisi hati-hati yang mau nih. Pulang di jalan hati-hati loh ya. Sudah Hati-hati. lengkap surat-suratnya? Iya perlu dikasih tahu Mbak, teman-temannya di sini semua itu ya. Iya. Hati-hati ya Karin ya. Jadi nanti juga
rekan-rekan kita yang di lapangan juga akan melakukan penindakan apabila ditemukan tidak lengkapan pada pengendara. Pengendara Iya, itu betul. ya. Betul, Mbak. Seperti itulah kira-kira. Sebetulnya sosialisasinya sudah dilakukan ya sebelum tanggal 26 ini ya. Oh iya, pastinya. Cuman baru sempat hari ini ke Radio Suara Sidoarjo ya. Betul. Kita nunggu undangan nih. Oh, nunggu undangan. Nah, yang ada kesempatan kesini, Mbak. Oke, baik. Nah, berarti memang kalau ngomongin tentang kelengkapan berkendara gitu ya, sama Mas Setiawan deh, aduh Mas katanya dan mohon izin, iya. Ini silakan kalau ngomongin tentang kelengkapan berkendara itu meliputi apa saja sih? Karena kan mungkin ada hal yang berbeda begitu dari operasi Zebra Semeru yang kali ini dengan tahun lalu. Ya, pada dasarnya memang kelengkapan kendaraan itu memang diperlukan sebagai pengendara. Jadi kita tetap perlengkapan kendaraan tuh yang ada sasarannya juga sih di dalam 8 poin itu dari operasi Zebra, yang mulai dari kelengkapan helm itu helm yang utama. Karena kayaknya banyak akhir-akhir ini memang kalau kita melakukan adanya operasi justisi itu malah kita itu kebanyakan orang udah istilahnya udah patuh untuk menggunakan masker kan kalau justisi. Akan tetapi banyak yang nggak pakai helm gitu, padahal juga penting juga. Helm kan melindungi kepala istilahnya seperti itu. Apalagi jalan jatuh di jalan raya kita kan nggak tahu seperti apa nanti jatuhnya, apalagi kalau udah kepala udah jatuh udah kepala udah istilahnya udah parah istilahnya seperti itu. Lah helm, kemudian kalau surat-surat udah pasti lah, dari SIM, dari STNK itu kayaknya udah wajib untuk berpengendara. Kemudian ada juga di poin itu malah itu kayak sekarang kayak banyak yang melawan arus seperti itu. Nah, melawan arus itu banyak juga itu kayaknya. Seperti Sidoarjo kayaknya masih banyak gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah ini dia. Helm, surat-surat, terus pendisiplinan untuk aturan marka rambu-rambu lalu lintas gitu ya berarti ya. Ada juga kita dalam kalau marka itu mungkin di poin ke roda 4-nya ya. Roda 4 seperti itu. Ada juga banyak itu. Sebenarnya ada 8 poin seperti itu yang. Iya, jadi sebenarnya ada 8 prioritas sasaran operasi, Mbak, di operasi Zebra tahun ini. Jadi kalau boleh kita jabarkan ya, Mbak. Yang pertama adalah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar. Helm standar itu seperti apa sih, Mbak? Helm standar itu yang ada kacanya gitu? Enggak juga ya? Enggak harus ada kacanya, tapi memang kaca lebih bagus. Tapi paling tidak menutupi sampai dengan ke pipi yang ada tanda SNI-nya. Banyak kita temukan. Sekarang kan lagi musim sepeda, Mbak. Ada orang yang menggunakan helm untuk sepeda digunakan untuk naik motor. Ini kan tidak sesuai standar untuk kendaraan bermotor. Kemudian helm proyek, ada beberapa petugas proyek yang keluar menggunakan sepeda motor, tapi dia juga tetap menggunakan helm proyek yang dia gunakan untuk kegiatan di tempat proyeknya dia kan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak SNI, tidak standar untuk berkendara menggunakan sepeda motor. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian kedua, pengendara roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Nah, ini kan jelas. Kalau ini kan kita sudah sering kali memberikan sosialisasi, maupun kalau kita sering lihat di beberapa medsos atau di YouTube, nah, betapa pentingnya sabuk keselamatan itu kita gunakan apabila kita mengendari kendaraan roda 4. Minimal untuk meminimalisir terjadinya tingkat yang lebih fatal lagi apabila dia mengalami kecelakaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengemudikan ramo dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh alkohol. Nah, ini kan jelas. Berarti ini bisa dibayangkan biasanya ya, kalau yang saya tahu kalau misalkan itu di bawah pengaruh alkohol itu kan identik dengan kondisi malam hari. Iya. Nah, berarti bisa jadi operasi Zebra ini juga menyeluruh ya, bukan hanya pagi, siang, sore atau malam pun juga. Betul. Kemungkinan jadi akan dilakukan gitu ya. Iya. Kan ini kan jelas salah satu hal yang membahayakan bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain, sesama pengguna jalan. Sering kita lihat kan beberapa hari kemarin atau di daerah lain, untungnya di daerah lain, mabuk mengemudikan kendaraan bermotor, kemudian menabrak sampai meninggal dunia. Nah, ini kan sangat ini sekali ya, Mbak ya, disayangkan sekali lah hal itu. Itu yang ketiga. Jadi kemudian yang keempat,
pengendara runmore yang melawan arus. Nah, oke. Kan banyak Mbak. Iya. Nggak usah jauh-jauh, di depannya ini saja kan banyak tuh, Mbak, tuh. Ya kan? Iya kan, Daripada- kalau misalkan dari Wisma Sarinadi ke pom bensin, Nah, itu setelah kan. itu balik lagi, kan ya putar kan? balik. Nah, pada saat putar balik kan mereka malas putar baliknya kejauhan ke situ. Oke. Mendingan potong jalur aja. Ya, Cuman berapa meter ini ya. Tapi kan tetap hal ini kan tidak dibenarkan. ya, Kenapa ya? Sekali lagi kayak tadi, membahayakan dirinya sendiri maupun Oke. pengendara yang lain. ya. Nah, kalau terjadi tabrakan, nah nanti yang rugi juga siapa? Benar. Itu. Oke. Tapi ya masih banyak sih. Nah, tapi tetap terus kita upayakan untuk menghalau yang seperti ini. Oke. Memang biasanya kalau ada polisi, mereka tertib. Oh iya dong. Nanti Harus kalau- itu. Nanti kalau Pak Polisi yang jaga di pertigaan situ kemudian udah geser, nah, mereka tetap gitu lagi. Iya. Memang menimbulkan kesadaran diri itu memang nggak bisa instan, memang harus Iya. continue kita laksanakan. Tuh. Oke. Lalu yang kelima, nah ini biasanya kebanyakan sih anak muda nih mengendarai runmore melebihi batas kecepatan. Oke, ngebut gitu ya. Kemudian jalanan sepi nih, kemudian mereka geber gasnya, ngetes motor dan sebagainya gitu kan. Bahkan cenderung kadang kalau malam lihat jalan sepi dikit, mereka gunakan untuk kalau dibilang itu kayak ya balap liar lah, balap semacam liar. itulah. Itu kemudian berikutnya tadi yang ke 6 ya, ke-6 pengemudi yang menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan. Nah, ini itu. kan. Kalau lihat Google Map gimana itu, Dan? Ya sebenarnya kalau kita ngomong masalah sesuai dengan ini, sebenarnya kalau kita menonton Google Map lebih baik ya kita minggir dulu. Berhenti dulu itu ya. Iya, kan bisa kan nggak harus kita pegang HP-nya. Otomatis kalau kita pandangan kita arahkan ke HP, otomatis kan pandangan yang pada saat nyetir tuh harusnya pandangan lurus ke depan atau konsentrasinya itu tuh lihat jalan. Akhirnya karena lihat HP konsentrasinya itu pasti Iya bergeser, sih. bergeser ke Berkurang HP maksudnya. tadi itu. Oke. Nah itu yang menimbulkan kecelakaan nantinya. Ya Oke. memang harusnya kalau pas Ya. kita mengendari kendaraan, kalau memang harus lihat Google Map, Berhenti dulu. akan lebih baik kita minggir sebentar. Minggir dulu, Sebentar ya. aja kan nggak masalah. Sebentar lihat, nanti jalannya harusnya ke sini kan bisa. Menepi dulu lah sebentar aja. Itu. Oke, baik. Ada Kemudian lagi? Ada. Ini kan tadi yang masih ke-6 ya, sekarang ke-7. Nah, ini juga sering Tadi udah banget 7, kita sekarang temui ke-8 nih. 7 ini sekarang. Oh iya tah? Iya, pengendara yang masih di bawah umur. Oh iya, oke. Banyak kan? Banyak juga. Beberapa hari lalu saya pernah lihat di Instagram ya, ada anggota lantas yang menghentikan anak kecil yang menggunakan sepeda motor mini, tapi bergoncengan 3. Saya lupa di daerah mana waktu itu ya. Nah, kan sempat viral itu. Nah, kita lihat kan anak kecil yang seharusnya dia belum waktunya untuk dikasih atau dipegangin kendaraan bermotor. Nah, dia sudah pegang kendaraan bermotor, kemudian dia mengendarinya di jalan raya. Nah, ini kan juga membahayakan juga. Nah, harusnya juga sebagai orang tua kita harus lebih bijak dalam memberikan sesuatu hal kepada anak. Oke. Kalau memang belum waktunya untuk diberikan hal itu, meskipun tujuannya adalah untuk menuruti keinginan anak. Biar anak senang. Ini kado karena dia lulus sekolah, nilainya bagus, kan gitu ya orang tua ya. Tapi kita juga harus melihat sisi lain dari hal itu. Oke. Seperti belum waktunya. Oke. Kasih yang apa gitu diganti. Diganti dah Atau ya kan hadiahnya. yang lain gitu ya. Seperti Oke. itu. Terakhir yang ke-8. Surat-surat. Oke. Nah, surat-surat SIM, itu apa? SIM, STNK, STNK. dan foto. Itu wajib dibawa pada saat Kalau belum punya SIM, kemanapun. pinjam SIM temannya nggak boleh ya? Boleh sih Mbak, tapi ya cuma dibawa aja nggak boleh. Ya nggak boleh lah Mbak. Harus Jadi SIM-nya harus sendiri SIM-nya ya. sendiri. Kan fotonya oke. juga kelihatan nanti fotonya siapa. Nanti pada saat kegiatan operasi kan kelihatan nanti fotonya, namanya siapa, cocok kah ini. Tapi ada loh Mbak kayak gitu kejadian gitu Mbak. Beneran. Jangan-jangan Mbak ini yang pernah kayak gitu ya. Baru rencana. Oh baru rencana ya. Enggak kok, nggak berani. Iya deh. Untungnya tiap ada operasi kita lihat juga fotonya. Coba lihat Fotonya wajahnya. dicek gitu ya. Bukan cuma dilihat oke SIM C ini sesuai sepeda motor, Iya. SIM C gitu, enggak ya. Namanya ternyata Data itu beda. memang ada. Oh, oke. Iya. Apakah itu nanti juga dicocokkan dengan KTP kah?
SIM-nya? Apanya? Ada SIM KTP perlu nggak? Enggak ya, cuman SIM STNK aja Enggak. ya. Tapi kalau yang mencurigakan bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, Oke. jadi kalau memang kita baik. memang kok wajahnya beda Mbak ini. Oh ya dulu saya gendut sekarang kurus. Oke deh, baik. Nah, dan kan kalau sekarang ini kan Sidoarjo kan juga sedang menggalakkan untuk pendisiplinan penggunaan masker. Nah, di operasi Zebra Semeru ini juga ada begitu juga kah? Ada Mbak. Ada pasti. Iya. Jadi Terus? di operasi Zebra tahun ini yang membedakan dengan tahun yang kemarin adalah kita saat ini berada di suatu kondisi pandemi. Iya. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan tentunya tidak lepas dari protokol kesehatan. Tetap penggunaan masker. Untuk anggota sendiri juga seperti itu. Kita usahakan jarak antar anggota juga harus tetap terjaga. Kemudian tetap penggunaan hand sanitizer bagi teman-teman yang ada di sana, yang sedang bertugas di lapangan. Tetap kita pakai sarung tangan gitu nggak ya? Iya, sarung tangan pasti ya. Mbak. Karena kita kan nanti memegang barang-barang dari ini ya, pengendara ini ya. Pengendara. Selalu kita anggota itu sama pimpinan selalu ditekankan hal seperti itu. Sebelum kita menjaga masyarakat, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi juga protokol kesehatan tetap dikedepankan. Iya, ini yang penting, benar Mbak. Berarti ini yang sekarang membedakan tahun ini selain dengan tahun yang lain. dari beberapa hal tadi pakai helm, bawa SIM STNK, itu juga harus pakai masker gitu ya. Iya, betul. Oke, ya. Pastinya kalau itu. Oke deh. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, kali ini kita masih berbincang tentang sosialisasi Operasi Zebra Semeru 2020 bersama Bribka Graita Raga dan juga Bribka M Setiawan. Anda yang juga ingin sharing silahkan bisa gabung ya 0318961514 atau WA di 082132640109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dua per tiga komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yu? Tak PE mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter,
dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag klinik gratifikasi. Sampai jumpa di klinik gratifikasi berikutnya. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404029, distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo, di Jalan Sawer T03 RW 01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Sejumlah umat Kristen di Arab ikut mengecam pernyataan Emmanuel Macron, Presiden Prancis yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad. Macron diketahui mengatakan dia tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi. Macron langsung dikecam atas pernyataannya itu dan sejumlah negara Timur Tengah bahkan menyerukan boikot produk Prancis sebagai bentuk protesnya. Singapura menghentikan sementara penggunaan 2 vaksin flu menyusul laporan kematian puluhan warga Korea Selatan. Otoritas Kesehatan Singapura tengah meneliti lebih lanjut kaitan dari kematian yang dilaporkan Korsel dengan vaksin yang ada di Singapura. Kementerian Kesehatan menyatakan hingga kini tidak ada kematian terkait dengan vaksinasi 2 vaksin flu di Singapura. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih berbincang tentang sosialisasi Operasi Zebra Semeru 2020, masih bersama dengan Bribka Graita Raga dan Bribka M. Setiawan, anggota dari Satlantas Polresta Sidoarjo. Oke, dan ini tadi kan berarti memang kalau untuk operasi ini menyeluruh ya, bukan hanya di wilayah kota Sidoarjo saja, tapi di seluruh kecamatan pun juga melakukan hal yang sama dari polsek-polsek jajaran ya? Iya, pastinya karena ini kan operasinya kan ya Polres Sidoarjo, jadi kan seluruh polsek jajaran juga terlibat gitu ya. Oke. Nah, tadi mau nanya apa ya sampai lupa. Oh iya, dari Operasi Zebra Semeru sendiri ini sebetulnya tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu yang pertama kayaknya nggak deket ya. Saya terlalu jauh dari tadi ya? Iya, ditarik aja nggak apa-apa kok dia. Bisa dimajukan. Oke. Yang pertama tujuannya adalah terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Nah, kan jelas kan Mbak kalau ini Mbak ya. Aman, tertib dan lancar. Oke. Jadi Kamsel Tipcar lantasnya itu supaya masyarakat juga merasakan enak ya ternyata kalau jalanan itu lancar, tertib, orang parkir di tempatnya, nggak ada yang lawan arus. Jadi kemudian laka juga dapat diminimalisir seperti itu kan. Nah, pastikan kenyamanan bagi masyarakat warga Sidoarjo sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pastinya tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Jadi seperti kita tahu kan Mbak, masyarakat beberapa sih sebenarnya sih ya. Bisa jadi hanya tertib, patuh, seperti yang tadi kita bilang tadi, patuh, tertib pada saat ada petugas yang jaga. Nggak ada petugasnya. Nggak disiplin lagi. Kayak gitu. Nah, kalau masyarakat kita bisa disiplin, tertib, patuh, semua juga pasti enak kan di sini. Tuh. Kemudian yang ketiga, itu kembali lagi yang karena kita lagi di wabah ini ya, pandemi ini ya. Jadi meningkatkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Selama berkendara itu tadi ya. Jadi juga tetap kita tidak meninggalkan protokol kesehatan pada saat berkendara. Utamanya adalah penggunaan masker. Masih ada beberapa orang merasa nggak usah pakai masker lah, cuma dekat sini aja, seperti ini aja. Tapi kan itu berlaku untuk semua ya, pengendara motor, mobil pun, naik mobil pun juga harus pakai masker. Semua Mbak, semua harus menggunakan masker. Kan kita nggak tahu, bahkan di dalam lingkup rumah sendiri pun kita nggak tahu ada keluarga kita yang kena. Namanya kita kan menjaga diri kita. Masker ini kan untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Kita juga tidak tahu siapa yang kena, dan kita juga nggak tahu kita bisa menulari siapa saja. Jadi bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain, utamanya orang terdekat kita. Baik. Seperti itu Mbak. Baiklah, ini sebelum dilanjutkan ini saya bagi waktu dulu ke Rama. Ya Rama, ada yang gabung? Ya, ada 3 orang yang bergabung lewat WhatsApp redaksi ya. Yang pertama ada Adela, nggak punya SIM karena Adela. Oh, Adela. Ya. Nggak punya SIM karena belum cukup umur, tapi patuh pakai helm dan masker. Apa masih kena tilang juga Pak? Soalnya saya harus bantu orang tua belanja tiap hari. Gak punya SIM tapi pakai masker. Iya. Dan helm. Plus helm. Ya. Kemudian yang kedua dari Mas Irsyad.
Kalau lampu motor saya cuma nyala sebelah karena sebelahnya rusak, apa ditilang juga Pak? Soalnya saya belum punya uang buat servis. Oke. Yang ketiga Mas Curhat Ridwan ya di semuanya. Bluru. Oke. Yang kena tilang apa langsung ditilang? Yang kena razia apa langsung ditilang di tempat ya Pak? Oh, tilang tempat gak ya? Oke. Baik, kita boleh tanggapi dulu nih. Silakan Pak Setiawan Boleh, ya. Kalau nggak punya SIM tapi kalau pakai nggak punya masker, SIM, pakai helm. tapi tetap pakai helm, selainnya seperti itu. Ya, kalaupun apa ya, mungkin masih belajar ya, masih belajar. Tapi kita kan udah punya aturan, memang minimal itu memang 17 tahun. Minimal 17 tahun memang kalau emang bisa ya haruslah paling kayak itu ngurus SIM ya. ngurus SIM, apalagi seperti ini. Jadi kan kenapa sih kita harus punya SIM? Karena itu apa, semua orang kayaknya bisa berkendara, tapi kemampuan keterampilan berkendara itu yang penting, seperti itu. Misalnya lihatnya bahkan anak kecil itu SD pun kayaknya udah bisa naik kalau saya lagi naik motor itu kayaknya bisa, semua orang itu bisa, akan tapi untuk keterampilan berkendaranya itu kayaknya yang kurang. Nah, belum tentu bisa. Tapi kalau memang ada kayak istilahnya kalau ada operasi nggak punya SIM ya tetap kita tilang karena udah beli zebra. Seperti itu. Iya, tetap kita akan tilang, akan tindak juga. Oke. Kan memang tadi dijelaskan ya Mbak Adela. Kelengkapan. Di salahnya kan mungkin Mbak Leni di bawah umur tadi kan ada. Dari tadi tadi kan ada di bawah umur. Nah, di bawah umurnya itu ya seperti kan kebanyakan nggak punya SIM seperti itu. Oke. Ya, oke, makasih Mbak Adela sudah gabung. Ada juga Mas Irsyad. Kalau lampu motornya masih rusak nih kan, mati nih ya. Gimana ya Mas? Lampu motornya mati. Lampu ini juga jadi bagian ya untuk? Iya Mbak. Iya. Lampu ini lampu apa sih? Lampu sebelah, lampu itu belakang dia. atau lampu apa? Nggak dijelaskan ya Rama ya? Nggak dijelaskan. Tapi tetap Cuman itu lampunya kan salah mati satu gitu bentuk aja. kelengkapan juga Mbak. Lampu itu kan juga oke lah kita bisa kita bilang ini yang dimaksud mungkin lampu belakang mungkin Mbak ya. Lampu belakang mati ataupun lampu gitu. utama. Tetap aja kan lampu itu adalah sarana untuk pengendara lain agar bisa melihat kita. Lampu belakang contohnya. Kalau lampu belakang kalau malam kan pasti menyala kan Mbak ya. Kalau kita injak remnya juga lampu belakang itu pasti nyalanya akan lebih terang kan. Itu kan mengindikasikan bahwa kita sedang mengerem. Jadi pengendara yang di belakang kita itu bisa kelihatan. Oh berarti pengendara depan kita ini sedang melaksanakan pengereman. Berarti kita juga sudah persiapan untuk melaksanakan pengereman juga. Jadi ya sebisa mungkin diusahakan untuk lampu pun dibenerin gitu ya kalau rusak ya. Apalagi lampu utama. Itu sekarang lampu utama kalau malam nggak, tanpa lampu utama aja sudah cukup membahayakan, pasti membahayakan. Sedangkan sekarang aja siang hari pun untuk kendaraan roda 2 lampu kan harus menyala. Bahkan ada di kendaraan yang keluaran terbaru kan kita starter langsung nyala. Lampu langsung nyala. Ya kan, ya. Jadi lampu itu juga sarana penting. Jadi diusahakan Mas ya, diusahakan agar lampunya bisa menyala semua, agar nanti Anda juga tenang pada saat mengendari jalan. Juga untuk pengendara yang di belakangnya juga aman juga ya. Oke, tadi ada juga Mas Ridwan di Bluru. Apa tadi pertanyaannya ya Mas Ridwan ya? Yang kena razia apa langsung ditilang di tempat ya Pak? Iya. Langsung tilang tempat. Jadi sistemnya kan ada yang namanya stasioner itu langsung sidang, bukan sidang di tempat, langsung kita tilang di tempat. Kalau tilang pasti di tempat Mbak. Pasti tilang di tempat. Mungkin ini ya. Mungkin ada konsep yang kemarin itu ya. Apa yang sidang itu kali ya. Mungkin masih ada gambaran tentang yang sidang di tempat itu, model sidang itu loh. Kemungkinan ya kita nggak, insya Allah mungkin ada juga. Biasanya ada sih kayak gitu. Biasanya ada. Dulu pernah sih kita laksanakan sebelumnya ya kan. Sebelumnya ada. Tapi itu kayaknya terkait dengan masker deh kayaknya ya. Tentang yang sidang itu ya. Pernah kok Mbak dulu juga. Pernah juga ada ya. Pelaksanaan sidang di tempat. Okay. Sidang di tempat masker juga ada. Sebulan kemarin ya. Tapi tahun kemarin pada saat pelaksanaan zebra juga sama sih, pernah juga pelaksanaan sidang di tempat. Jadi kita mendatangkan langsung jaksa dari penegak hukum yang lain, dari kejaksaan, dari ke pengadilan juga kita jadikan satu. Jadi langsung bayar di tempat juga langsung, dari BRI juga langsung bayar di tempat. Seperti itu. Oke, pernah nggak ada kejadian kalau ternyata si pengendara yang kena tilang ini akhirnya tidak bisa membayar tilang? Akhirnya apakah itu nanti ikut sidang? Ada ini sidang atau gimana ya? Enggak ya? Kalaupun nanti
bisa bayar, nanti kan ada jeda waktu setelahnya, nanti sidangnya tanggal berapa. Tanggal berapa gitu ya. Nah, itu kan nanti bisa ke 2 minggu yang akan datang gitu kan bisa bayarnya. Ya, jadi nggak harus seperti biasanya kalau misalnya naik tilang gitu ya. Ya, seperti itu. Oke deh, baik. Nah, untuk hari ini tadi sudah berjalan ya, hari ini ya. Iya, hari pagi ini ya. Ini kan tanggal 26 ya. Iya, Tadi pagi sudah berjalan. Oke. Sore ini pun juga ada yang masih berjalan. Terus kalau tadi pagi di mana tadi pagi? Tadi pagi kita awali hari pertama di depan pendopo. Jadi tadi hari pertama ini tadi di depan pendopo kita laksanakan giat stasioner, jadi razia. Kemudian ada satu giat tambahan di sini. Nah, ini yang kayaknya unik kita dari Satlantas. Ide dari Pak Kasat. Dari Pak Kasat ini ada. Pak Kompol Eko Iskandar ini unik sekali, Mbak. Apa itu? Jadi, para pelanggar yang kedapatan melanggar tadi itu dikumpulkan. Kemudian kita kasih semacam arahan pencerahan dengan hipnoterapis. Jadi kita datangkan seorang hipnoterapis, kemudian di satu tempat itu kita kumpulkan, kita hipnoterapis orangnya biar mereka itu kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi supaya kedepannya bukan hanya untuk urusan lalu lintas, tapi bisa secara kehidupannya, secara pribadinya dia. Hipnoterapisnya dari mana nih? Dari siapa Mas ya? Dari Polda ya? Dari Polda. Oke. Dari Polda tadi yang sengaja didatangkan oleh Pak Lantas. Tapi itu berdampak gak sih akhirnya? Insya Allah berdampak. Tadi juga ada yang sempat nangis juga. Benar-benar masuk ke dalam hatinya gitu ya. Kita digali bawah sadarnya lah, kita bawah sadarnya kita baru tahu. Unik banget loh, itu belum pernah terjadi ya kayaknya ya di Sidoarjo ya. Baru kali ini ya. Jadi hari pertama kita awali dengan kegiatan yang itu tadi. Baik, ada berapa orang tadi? Hari ini tadi sekitar berapa ya Mas ya? 30-an ya. Ada 2 sesi tadi. Sampai kita melaksanakan 2 sesi tadi Om. Hipnoterapis itu dilakukan juga di lokasi ya, di langsung di GOR ya. Kok di GOR? Di pendopo ya. Khusus hari ini tadi itu. Sebagai awalan pembukaan. Iya. Operasi Zebra. Ya, itu ya Ega. Ega, kalau nggak mau dihipnoterapis, siapkan ya semua surat-suratnya, kelengkapan berkendara. Oke, baik. Ada yang gabung lagi Rama tadi, Twitter ya? Ya, dari Twitter ada 2 lagi yang bergabung dan WhatsApp 1 ini. Yang pertama dari Twitter dulu ya, dari Ikwan. Titik operasinya di mana saja, Pak? Tuh, rahasia dong. Mau aku yang jawab. Lalu yang kedua dari Twitter ada Santi. Apa bedanya operasi Zebra ini sama operasi Tangguh yang sebelum-sebelumnya? Terus yang ketiga dari Mbak Iwit di Sidokare dari WhatsApp ini. Pak, surat-surat saya lengkap, sudah dibayar juga pajaknya, tapi buktinya tidak saya print, hanya bentuk foto digital saja. Apa tidak apa-apa, Pak? Oke, yang sulit dulu ya, Pak Iwit dulu. Yang apa itu? Yang itu apa? Buktinya digital. Ya, bukti pajak yang hanya sudah dibayar. Bentuknya foto digital saja. Itu masih ditilang apa enggak gitu? Oke, jadi bukan berbentuk surat gitu ya? Belum di print, masih kalau dalam bayar foto. pajak itu biasanya gimana hasilnya ya, Pak Setiawan? Mungkin bayar pajaknya itu di mana online itu, ya? Online atau apa ya, digital online ya. Cuma di untuk foto pajak itu bayarnya di mana kok cuma bayarnya biasanya berubah ya, STNK-nya ini ya. Iya, kan beda lagi ya. Ada tulisannya Mbak di situ Mbak. Jadi kertas STNK-nya berubah ya. Oke, ya Pak. Coba di ini aja. Mbak siapa tuh Mbak Wit ya? Coba langsung datang ke Samsat aja. Oh iya, itu bagiannya Samsat ya. Karena kan dia tidak membawa suratnya itu, cuman fotonya aja. Sudah bayar. Kita punya SIM, tapi kita nggak bawa, kita foto, kita tunjukkan aja fotonya. Iya, ini saya punya SIM gitu. Kita gimana? Kan nggak valid kan nggak gitu. Kalau cuma lihat foto, iya kan? Kita, meskipun itu masih berlaku ya. Iya, karena dulu kan harus memiliki atau membawa. Kan masalahnya kan seperti itu, memiliki atau satu memiliki, yang dua membawa. Nah kalau ini kan tidak membawa, dia punya tapi tidak dibawa. Kan iya, sama aja bohong gitu ya. Kalau cuma foto aja kan. Iya. Ya. Jadi tetap ditilang ya. Harus dibawa, harus ditunjukkan. Ditunjukkan, balik ditunjukkan. Biasanya harus ditunjukkan. Ada juga yang kemarin itu
istilahnya bawa helm. Bawa helm tapi nggak dipakai. Tuh. Jadi helmnya ditaruh di bawah itu. Ditaruh di bawah. Nah, ini kan ada yang unik kan juga. sama itu. Kan beda ini, Mbak. Mungkin pakai peci, mungkin pakai kopiah. Enggak ya? Tidak. Jadi dia merasa membawa helm. Bawa Iya helm, betul. masih Iya, bawa Mbak. helm. Iya betul. Tapi nggak dipakai Anda helmnya. membawa helm tapi helmnya tidak Anda pakai. Nggak dipakai. Nah, itu. Itu kayak gitu kena tilang nggak akhirnya? Oh, tetap kena tilang dong ya. Terus apa gunanya dia bawa helm? Bukannya waktu dihentikan langsung ini loh saya pakai gitu. Telat ya. Iya. Terus jadi helmnya cuma dipakai pada saat ada pemeriksaan. Iya. Kan cuma gitu aja nanti dia pikirnya. Jadi helm itu dipakai harusnya bukan karena dia takut sama kita, sama polisi, tapi lebih untuk keselamatan Anda sendiri. Balik lagi ke kesadaran individunya ini ya sebetulnya ya, tujuannya ya. Kalau cuma bawa foto aja kan belum tentu kevalitannya, kita nggak tahu. Saya lupa ini ganti tas, ganti dompet, SIM-nya di tas satunya. Ini tapi fotonya SIM saya. Itu kan kita nggak bisa, Mbak. Nggak boleh ya? Iya, jadi harus dibawa, harus ditunjukkan. Oke, biar baik. kita tahu kevalitan keasliannya. Itu. Oke deh. Baik. Nah, ada 2 pertanyaan lagi tadi dari Mbak Santi dan Mas Ikwan tentang apa bedanya operasi zebra dan operasi tangguh ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih berbincang di program sosialisasi operasi Zebra Semeru 2020. Nah, kita masih bersama dengan Bribka Raga dan juga Bribka Setiawan. Nah, ini ada pertanyaan tadi dari Mbak Santi ya. Oh, Mas Ikwan dulu deh, Mas Ikwan. Tadi nanya operasinya di mana aja ya? Jangan-jangan di dekat rumah saya loh. Apa ya? Yang pasti operasinya tuh 1 hari bisa 2 kali ya, untuk 2 kali kalau
lantas Sita ya, Satlantas Polresta Sidoarjo. Nanti kalau di wilayah, kalau di tingkat polsek juga saya juga nggak tahu juga. Mungkin juga ada mengadakan operasi, mungkin jalurnya juga beda. Jadi nggak satu tempat 2 kali operasi, nggak akan mungkin, nggak bisa. Yang pasti itu 2 kali itu 2 kali dari kita tuh 2 kali. Kemudian yang dari polsek juga mengadakan juga operasi juga. Nah, tempatnya ya beda, kita kan pindah tempat juga. Seperti tadi di tempatnya. Tapi yang jelas tempat yang dirasa rawan pelanggaran, rawan kecelakaan. Nah, disitulah nanti rawan kemacetan bisa jadi disitulah, karena sesuai dengan tujuannya tadi kan Mbak ya. Jadi tempat-tempat yang dirasa tempat untuk yang biasanya banyak orang melanggar, banyak terjadi kecelakaan di situ. Oke, itu yang lebih ditekankan gitu ya. Tapi belum tentu di situ juga ya. Rahasia, kejutan gitu Mas Ikhwan. ya jangan inilah ya, maksudnya jangan terlalu fokus dengan operasinya, tapi ke dalam dirinya sendiri gitu ya. Dimanapun ketemu operasi pasti nggak akan ada masalah bagi diri Anda. Gitu aja sih Mbak ya. Oke. Baik, nah ini yang kedua tadi juga ada Mbak Santi tentang operasi zebra ini. Apa sih bedanya dengan operasi tangguh? Saya nggak tahu tangguh apa ini ya. Tangguh Semeru atau dengan operasi tangguh. Sama-sama Semerunya belakangnya kan. Padahal itu sama ya, kode aja ya, Jawa Timur gitu ya. Semeru. Kalau yang saya tadi pertama kita bilang, kalau Semeru itu pasti itu adalah sandi dari Jawa Timur. Tapi kalau tangguh yang pernah kita gelorakan itu ya pasti kayak Kampung Tangguh. Kampung Tangguh. Program dari Pak Kapolda kita. Dari Pak Kapolda. Untuk menekan ini penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau yang dimaksud dengan tangguh tadi itu seperti itu mungkin, atau mungkin yang dimaksud adalah operasi justisi mungkin yang dia maksud. Kalau justisi beda dengan ini ya. Beda. Sebelum ini kan kita juga sering melaksanakan kegiatan operasi justisi. Kalau yang dimaksud justisi loh Mbak ya. Kita kan waktu itu lebih menekankan pelanggaran protokol kesehatan. Yang pada saat itu protokol kesehatan yang kita bergabung dengan Pol PP, dengan TNI itu pun gabung juga, yang menindak juga dari Satpol PP. Kita cuma istilahnya kita membackup mendampingi aja dari Satpol PP. Itu kan Satpol PP. Jadi yang membedakan operasi satu dan lain adalah sasarannya. Seperti itu aja sih mungkin yang dimaksud, mungkin bisa membantu lah. Itu tadi. Ya, udah sudah cukup jelas ya Mbak Santi ya, yang sudah bergabung juga, terima kasih. Tidak terasa waktunya juga sudah habis ya untuk kebersamaan kita. Terakhir mungkin pesan himbauannya untuk masyarakat Sidoarjo seperti apa? Silahkan dari Bribka Raga dulu. Adalah tingkatkan disiplin, kemudian ketertiban dalam berkendara. Ingat bahwa Anda di jalan itu tidak sendirian. Jadi ada orang lain juga yang ingin selamat di jalan raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Kita masih di situasi pandemi, jadi kita harus tetap melaksanakan kegiatan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melewati pandemi ini sampai dengan nanti selesai. Amin. Iya. Silakan Pak Setiawan, ada tambahan mungkin pesan himbauannya untuk masyarakat Sidoarjo? Sepertinya udah cukup deh dari disampaikan. Cuma menambahkan aja mungkin para pendengar itu kalau mungkin ada kesulitan bisa tanya-tanya. Kita juga punya 3 medsos ya, kita tetap aktif. Ini juga menerima informasi ataupun share-share juga dari laporan dari masyarakat ya. Di mana aja itu? Kalau di IG itu punya Satlantas_Sidoarjo. Satlantas_Sidoarjo. Oke. Kalau yang di fanpage, FB fanpage Satlantas Polresta Sidoarjo. Dan Satlantas Polresta Sidoarjo. Kalau yang di Twitternya @dikyasa_sidoarjo. Di mana? @dikyasa Sidoarjo. Oh ya, Nah, kita bisa tanya-tanya. Kita juga sering, misalnya kalau kita sudah kegiatan apapun kegiatan kita upload, kemudian jadwal SIM juga manapun kita upload juga. Misalnya informasi tentang lalu lintas di wilayah Sidoarjo kita kan sering upload di SIM. Media sosial ini ya. Media sosial kita. Oke deh, silakan. Jangan lupa kemana-mana dilengkapi kendaraan Anda. Kemudian surat-surat jangan lupa dibawa, helm jangan lupa dipakai. Yang jelas SNI tapi klik gini ya, harus klik ya. Harus diklik. Ingat seperti yang Mbak tadi bilang kan ya.
nggak usah takut kalau ketemu polisi di jalan, nggak usah tanya di mana nanti operasinya di mana, giatnya di mana, nggak usah takut itu. Yang penting fokus aja ke diri Anda sendiri, lengkapi diri Anda dimanapun ketemu polisi pada saat melaksanakan giat razia. Anda pasti tenang kalau memang lengkap. Kalau Anda tidak lengkap, itu yang bikin Anda nggak tenang. Iya benar. Ya. Oke benar. Oke deh, baik, terima kasih sekali lagi untuk Bribka Raga, Bribka Setiawan, terima kasih, sukses selalu, lancar juga untuk giat-giat yang dilaksanakan. Baik. Ya, sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, demikian perbincangan kita bersama Bribka Graita Raga dan juga Bribka M. Setiawan dari anggota Satlantas Polresta Sidoarjo. Jam 4 sore nanti saya ajak Anda untuk simak juga Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rif, saya hadirkan Cinta Adalah.